BPS sebagai lembaga penyedia data statistik berkualitas untuk Indonesia Maju melakukan kegiatan utamanya melalui sensus dan survei. Data yang dihasilkan oleh BPS bermanfaat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi bagi banyak pihak. Sehingga kebijakan yang diambil menjadi tepat sasaran dan sesuai dengan yang sebenarnya. Menurut Kemendagri, Kabupaten Lahat memiliki luas wilayah 5.311,74 km persegi, sedangkan 69,23%-nya merupakan luas areal pertanian. Besarnya proporsi areal pertanian dimanfaatkan oleh sebagian besar penduduk untuk memperoleh pendapatan dengan memanfaatkan kekayaan alam yang ada. Terdapat 6 subsektor pertanian yang diusahakan oleh penduduk setempat, meliputi tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Data statistik tanaman pangan digunakan untuk memperoleh informasi seperti produksi padi, yang digunakan untuk memperoleh tingkat kecukupan pangan. Data ini kemudian digunakan pemerintah untuk mendukung salah satu tujuan dari SDGs, yaitu mengakhiri kelaparan atau zero hunger. Statistik tanaman pangan terdiri atas padi dan palawija. Produksi padi diperoleh melalui perkalian antara luas panen dan produktivitas. Luas panen diperoleh melalui pendataan kerangka sampel area yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan. Sedangkan produktivitas diperoleh melalui survei ubinan yang dilaksanakan sebanyak 3 kali dalam setahun. Dari Supron 1 tahun 2018 hingga Supron 3 tahun 2020, produksi padi di Kabupaten Lahat cenderung berfluktuatif. Terjadi kenaikan produksi padi pada setiap Supron 1 selama 3 tahun terakhir yang disebabkan tingginya curah hujan pada Supron sebelumnya, yaitu waktu yang digunakan untuk tanam. Tingginya produksi padi dipengaruhi oleh curah hujan yang tinggi pada saat menanam dan curah hujan yang rendah pada saat memanen, sehingga produksi padi yang dihasilkan menjadi optimal. Pada komoditas palawija, jagung menjadi komoditas terbesar dengan produksi senilai 6.244 ton. Kemudian diikuti oleh produksi ubi kayu sebesar 2.681 ton, ubi jalar sebesar 1.159 ton, kedelai sebesar 391 ton, kacang tanah 235 ton, dan kacang hijau sebesar 19 ton. Statistik tanaman hortikultura diperoleh melalui survei pertanian hortikultura atau yang sering disebut SPH. Data SPH dikumpulkan oleh Dinas Pertanian yang kemudian pengolahannya dilakukan oleh BPS Kabupaten atau Kota. Untuk tanaman sayur dan buah-buahan semusim atau SBS, 3 komoditas dengan produksi tertinggi tahun 2020 di Kabupaten Lahat yaitu petsai atau sawi dengan produksi sebesar 18.091 kuintal, sedangkan terong sebesar 11.672 kuintal, dan kubis sebesar 11.520 kuintal. Kecamatan Jarai merupakan kecamatan dengan produksi SBS terbesar di Kabupaten Lahat. Selanjutnya, pada tanaman sayur dan buah-buahan tahunan, komoditas dengan produksi terbesar pada tahun 2020 yaitu buah durian yang mencapai 24.752 kuintal. Kecamatan dengan produksi durian terbesar yaitu Kecamatan Kota Agung, Tanjung Tebat, dan Kikim Timur. Kemudian diikuti oleh produksi mangga dan pepaya dengan masing-masing sebesar 20.729 dan 20.669 kuintal. Berikutnya, produksi terbesar tanaman biofarmaka di Kabupaten Lahat pada tahun 2020 yaitu jahe mencapai 150.666 kg, diikuti oleh lengkuas, kunyit, dan kencur. Sementara itu, tanaman hias tidak tersedia di Kabupaten Lahat. Pengumpulan data statistik tanaman perkebunan dilakukan oleh BPS dan Kementan
di mana BPS Kabupaten melakukan pengumpulan data pada perkebunan besar, sedangkan Dinas Pertanian lebih terfokus pada perkebunan rakyat. Terdapat 3 komoditas perkebunan dengan produksi terbesar, yaitu karet, kelapa sawit, dan kopi. Kontribusi karet berhasil mencapai 35,74% dari keseluruhan produksi tanaman perkebunan. Akan tetapi, nilai tersebut menurun bila dibandingkan dengan produksi tahun sebelumnya yang mencapai 31,75 ribu ton. Untuk kelapa sawit, menyumbang sebesar 31,44%. Kelapa sawit merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar di Indonesia. Oleh karena itu, semakin besar produksi kelapa sawit yang dihasilkan, akan semakin besar juga perannya sebagai penyumbang devisa. Sedangkan kopi menyumbang sebesar 29,50%. Kecamatan yang memiliki produksi kopi terbesar yaitu Tanjung Sakti Pumi, dan Sukamerindu. Data statistik peternakan memberikan informasi mengenai populasi dan produksi peternakan. Terdapat 3 jenis ternak, yaitu ternak besar mencakup sapi potong, sapi perah, kerbau, dan kuda. Ternak kecil mencakup kambing, domba, dan babi. Unggas terdiri atas ayam buras, ayam ras, itik, itik Manila, burung puyuh, dan merpati. Populasi ternak tertinggi yaitu kambing sebanyak 18.412 ekor, kemudian diikuti oleh sapi potong dan kerbau. Sementara itu, populasi unggas terbanyak yaitu ayam ras pedaging sebanyak 739.599 ekor. Kemudian, ayam buras atau ayam kampung sebanyak 134.832 ekor, serta itik sebanyak 19.960 ekor. Perikanan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Pada tahun 2020, produksi dari perikanan budidaya di Kabupaten Lahat mencapai 5.341 ton, dan produksi perikanan tangkap sebesar 1.855 ton. Kecamatan dengan produksi perikanan tangkap terbesar yaitu Kecamatan Merapi Timur, Merapi Barat, dan Gikim Selatan. Sementara itu, kecamatan dengan produksi perikanan budidaya terbesar yaitu Tanjung Sakti Pumi, Kota Agung, dan Gumai Ulung. Produksi perikanan budidaya terbesar yaitu lele sebesar 45.696 kg. Selanjutnya diikuti oleh produksi nila dan ikan mas. Menurut jenis kegiatannya, pada perikanan budidaya terdapat produksi dari hasil pembesaran sebesar 89.850 ton dan produksi dari pembenihan sebesar 2.627 ton pada tahun 2020. Kawasan hutan dibagi ke dalam kelompok hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Hutan konservasi terdiri atas kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan taman buru. Suaka alam dan pelestarian alam merupakan kawasan hutan terluas yang mencapai 40% dari total kawasan hutan yang ada di Kabupaten Lahat dengan luas sebesar 52.260,53 hektar. Sementara itu, hutan produksi terdiri dari hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas, dan hutan produksi yang dapat dikonversi. Hutan produksi terbatas hanya memiliki luas 3% dari keseluruhan hutan atau sekitar 4.350,98 hektar. Data statistik pertanian dapat mendukung pembangunan negeri ini, karena membangun itu mahal, tetapi tanpa data yang benar, pembangunan akan jadi jauh lebih mahal. Kepercayaan dari sahabat data mendukung BPS untuk menghasilkan data yang akurat dan terpercaya, karena data mencerdaskan bangsa.